setelah sebulan penuh kita berpuasa, kita qiyam, kita mengerjakan salat wajib lalu salat sunnah, kita mengerjakan tahajud, kita mengerjakan tarawih, kita qiyamul lail, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian kita beriktikaf di rumah-rumah Allah di 10 malam terakhir. Kita buka berpuasa, kita berinfak, kita bersedekah, kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan beliau adalah di bulan Ramadan. Dan kita tambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah, khususnya di 10 malam terakhir, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah, ibunda kita, istri Nabi SAW, mengatakan, karena yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Dan setelah semua ibadah itu berakhir, semua amalan itu telah usai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kepada Allah, agungkan Allah tabaraka wa taala atas semua hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Mungkin Allah tidak memberikan rizki yang jauh lebih besar di Ramadan kali ini. Mungkin Allah tidak mengangkat dan menaikkan pangkat kita di Ramadan kali ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan limpahan dunia yang berlebih di Ramadan kali ini. Tapi hadirin Allah muliakan, kesempatan bertemu Ramadan 1445 Hijriah, kesempatan puasa, kesempatan sholat, kesempatan bisa tarawih, kesempatan bisa munajat kepada Allah, kesempatan mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni di malam-malam terakhir. Itu priceless hadirin. Itu nggak bisa dibayar dengan angka, tidak bisa dihargai dengan rupiah, dengan dolar, dengan emas. Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah kepada hamba-hambaku itu, hendaknya mereka bergembira. Kenapa kita disuruh bergembira? Sebuah perintah yang unik. Kalau kita berpikir perintah tentang sholat, ada banyak perintah tentang sholat. Biasanya perintah tentang puasa, ada banyak perintah tentang puasa. Tapi dalam ayat surat Yunus ini, Allah perintahkan kita untuk bergembira. Apa yang kita dapatkan sehingga perintahnya bergembira? Bifadlillahi wa birahmatihi. Karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir karunia dan rahmat dalam buku-buku tafsir kita? Buku-buku tafsir para ulama. Di antara tafsirnya adalah karunia adalah iman dan rahmat adalah Al-Quran. Allah perintahkan kita gembira ketika kita mendapatkan iman, dan itu kita dapatkan di Ramadan. Bukan hanya penambahan 1-2 anak tangga, tapi penambahan yang sangat berkualitas, insyaallah ta'ala, dalam rangka husnudzon kepada Rabbul Alamin. Mungkin kita tidak mendapatkan uang berlebih, tapi kita mendapatkan Al-Quran. Ada banyak di antara kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran walaupun sekali seumur hidup, dan khataman pertamanya di Ramadan 1445 Hijriah. Ada sebanyak di antara kita yang selama ini hanya bisa 1 kali khatam selama Ramadan, bahkan selama 1 tahun. Tapi Ramadan 1445 Hijriah, dia bisa menghatamkan 2 kali, dia bisa menghatam 3 kali. Ada banyak di antara kita yang tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran, hatinya tidak pernah bergetar dengan Al-Quran, tidak bisa meneteskan air mata apabila sholat menghadap kepada Allah. Ramadan 1445 sebagai saksi, dan akan bersaksi pada hari kiamat. Air matanya menumpah, air matanya menetes. Dan pada saat itu dia merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, nikmatnya bertakarub kepada Allah, nikmat yang tidak bisa dihargai dengan harta dan kedudukan dunia. Karena Allah mengatakan huwa khairun mimma yajma'un. Allah nggak mungkin bohong, Allah nggak mungkin dusta. Dan Allah katakan kalau Anda mendapatkan nikmat itu lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sekarang PR kita sekali lagi, sudahkah kita bertakbir dengan sebenar-benarnya takbir? Allah sudah perintahkan kita untuk bertakbir hadirin sekalian. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan bertakbirlah, bertakbirlah, bertakbirlah. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah hal yang membahagiakan kita, bahwa dari tadi malam dan khususnya tadi pagi, dengungan dan gema takbir itu menyertai kehidupan kita. Kita mendengar diri kita, lisan kita, dan lisan keluarga kita, lisan istri kita, lisan suami kita, lisan anak-anak kita di dalam mobil atau sambil berjalan kaki mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebuah pemandangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Air mata ini pun
seringkali menetes karena melihat pemandangan yang begitu indah tersebut. Namun pertanyaannya hadirin sekalian, apakah bertakbir dengan lisan itu cukup? Apakah bertakbir dengan lisan itu cukup? Yang kita butuhkan setelah kita bisa bertakbir dari tadi malam dan tadi pagi adalah bertakbir dengan sebenar-benarnya takbir. Bertakbir yang artinya mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan sikap dan langkah-langkah kita dalam kehidupan kini. Hadirin Allah muliakan, hari esok tidaklah mudah. Kalau di Ramadan kita bisa beribadah, salah satu faktornya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kendala-kendala untuk taat, kendala-kendala untuk beribadah, kendala-kendala untuk mengerjakan amal soleh dipersempit oleh Allah, diminimalkan oleh Allah, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan, wa sufidat maradatul jin, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak bisa leluasa di bulan Ramadan, dan itu yang membuat kita tanpa bisa didustakan beribadah dengan lebih maksimal di Ramadan. Dan bukankah ketika kita berpuasa, nafsu kita ditekan dan diminimalisirkan. Dan nafsu adalah penghalang yang sangat besar dampaknya agar kita tidak istiqomah. Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Inna nafsa la'ammaratun bisu'." Sesungguhnya nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan dan kemungkaran. Dan di Ramadan, nafsu dibelenggu dengan puasa kita. Di Ramadan, nafsu dibelenggu dengan tarawih kita. Di Ramadan, nafsu dibelenggu oleh etikaf kita. Dia tidak bisa berpuasa. Tapi pertanyaannya hadirin sekalian, bagaimana dengan hari ini? Esok, lusa, ketika kita kembali berhadapan dengan kehidupan real, setelah 1 bulan penuh kita ditampa dan dididik oleh madrasah Ramadan. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Bahkan, hadirin Allah muliakan, tidak perlu nunggu 1 pekan kemudian. Tidak perlu menunggu bulan Syawal menjelang berakhir. Mulai hari ini, pola-pola yang lalu, kita bisa melihat siapa yang benar-benar istiqomah dan siapa yang menghilang dari rumah-rumah Allah. Siapa yang masih sujud kepada Allah dan siapa yang sudah tenggelam dalam kehidupan dunia. Dan kuncinya ma'asyiral muslimin, agar kita bisa bertahan, agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa eksis sampai Ramadan tahun depan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agungkan Allah tabaraka wa taala. Agungkan Allah tabaraka wa taala. Besarkan nama Allah. Hadirin Allah muliakan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Dan takbir tidak cukup dengan lisan. Apakah itu berfungsi benar? Jawabannya ya. Sejarah telah membuktikan, ma'asyiral muslimin. Sejarah telah membuktikan bahwa takbir dan pengagungan kepada Allah mampu membuat seorang budak yang bernama Bilal bertahan walaupun disiksa, walaupun dianiaya, walaupun dizolimi, walaupun disakiti, walaupun dilecehkan. Dan ujian kita mulai hari ini sampai 11 bulan ke depan tidak separah Bilal, tidak seberat Bilal, tidak sepelik Bilal. Apa yang membuat Bilal bisa bertahan pada saat beliau disiksa? Apakah beliau punya senjata dan punya kekuatan militer atau pasukan keamanan? Beliau tidak punya itu. Apakah beliau punya uang? Beliau tidak punya uang. Beliau punya takbirullahi azza wa jalla. Beliau punya sebuah hal dalam diri beliau, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu disiksa, beliau hanya mengatakan al-ahadul ahad, Allah yang esa. Hadirin, Allahu akbar, Allah yang maha besar. Maka siksaan aku ini kecil, Allah yang maha besar. Maka hinaan kepada diriku ini kecil, Allah yang maha besar. Maka kesulitan ekonomi aku pada saat ini kecil, Allah yang maha besar. Maka dunia ini kecil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir yang membuat Nabi Musa alaihissalam di kondisi terjepit tetap bisa istiqomah ketika di hadapannya laut dan di belakangnya tentara Fir'aun, dan sebagian pengikut beliau tidak percaya dan sudah putus asa bahwa ini akan berhasil, dan mereka mengatakan dengan kalimat yang menggembosi mental, menggembosi semangat, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap oleh Fir'aun. Hadirin ya Allah muliakan, bagaimana sikap Nabi Musa pada saat itu? Lagi-lagi takbir menjadi solusinya. Beliau agungkan Allah tabaraka wa ta'ala, beliau agungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati beliau, dan lisan mengatakan qala kalla,
Bukan begitu caranya. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama denganku dan dia akan memberikan petunjuk. Hadirin Allah muliakan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, maka masalah kita pada pagi hari ini kecil. Kalau Allah Maha Besar, maka pengepungan yang dilakukan Fir'aun itu kecil. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ini semua dan menyelamatkan kita? Dan yang terjadi, ana inna dhanni abdi bi. Allah tergantung prasangka hambanya terhadap dirinya. Begitu Nabi Musa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka solusi dan hidayah pun diberikan. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Dan mereka pun lolos dan selamat. Dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa besarnya bagi yang maha besar untuk membelah laut menjadi 12 jalan pada saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan. Hari ini kita masih bertakbir dengan lafaz yang sama. Kita masih bertakbir dengan kalimat yang sama. Tapi mengapa hasilnya berbeda? Kenapa rasa takut ini tidak berubah menjadi keberanian? Mengapa rasa kerdil hati ini tidak menjadi jiwa besar? Mengapa kita susah untuk istiqamah? Mengapa kita susah untuk melawan hawa nafsu kita? Bukankah kita mengucapkan takbir yang sama sebagaimana takbir yang diucapkan Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum? Yang berbeda bukan lisan, jamaah sekalian. Yang berbeda adalah pengagungan Allah di dalam hati kita. Bisakah kita setelah keluar dari madrasah Ramadan, pada saat berhadapan dengan maksiat, yang kita ingat adalah pengagungan kepada Allah. Kita hadapi maksiat itu dengan mengatakan Allah Maha Besar. Maksiat ini kecil. Dan apa jadinya saya jika saya bermaksiat kepada yang Maha Besar? Apa jadinya saya kalau saya tetap nekat untuk melanggar peraturan yang Maha Besar? Maka kita mengatakan tidak pada maksiat. Pada saat kita malas beribadah, malas melanjutkan bacaan Al-Quran kita, sudahkah kita menyikapi rasa malas ini dengan takbir bahwa Allah Maha Besar? Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa ngantuk itu jadi kecil, rasa malas itu jadi kerdil. Yang ada adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bukan tentang lafaz yang dikumandangkan, tapi ini tentang keyakinan hati dan pengagungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum.